Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tanah Toraja. Pada pagi hari ini kami akan melakukan praktik coaching, namun sebelumnya saya perkenalkan rekan-rekan yang ada. Saya sendiri Agriani Pailongan sebagai pengamat dari UPT SMP Negeri 1 Bituang. Kemudian rekan saya Pak Nathan dari UPT SDN 7 Makale Selatan sebagai coach, dan Ibu Rina sebagai coach dari SMP Negeri 1 Makale Selatan. Nah, sebelum kita melakukan praktik coaching kali ini, langkah awal dari kegiatan ini adalah saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai observasi dari kegiatan coaching kali ini. Oke, baik Pak Nathan, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sebelum kita melakukan praktik coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, dalam melakukan praktik coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan di dalam praktik coaching tersebut? Baik Bu, di dalam praktik coaching yang saya akan lakukan bersama coach pada saat ini, ada beberapa kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir sepenuhnya. Dan dalam hal ini saya bisa memberikan jawaban atas permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh coach nantinya. Iya, baik Pak. Jadi dalam hal ini Pak Nathan nantinya akan menjadi pendengar yang baik untuk coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali potensi-potensi yang ada pada coach, seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, di dalam melaksanakan praktek coaching ini, kira-kira metode yang spesifik yang akan Bapak lakukan kira-kira yang bagaimana Pak? Iya baik Bu, metode yang saya akan gunakan dalam coaching pada saat ini bersama dengan coach itu menggunakan metode Alur Tirta, di mana saya bisa menggali apa tujuan dari proses yang saya lakukan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Iya, dari metode yang Bapak nanti gunakan ini adalah menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian Bapak akan menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi ke depan yang akan dilakukan oleh coach, dan dari rencana itu akan muncul suatu komitmen ya Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir, kira-kira di dalam melakukan praktek coaching ini indikator keberhasilan yang Bapak ingin capai itu seperti apa Pak? Iya baik Bu, jadi saya bisa menggali potensi diri pada coach sehingga dapat menyelesaikan masalahnya, dan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan nantinya itu coach itu bisa memberikan menjawab sesuai dengan potensi yang ada pada diri coach tersebut. Iya Pak. Jadi indikator yang nantinya Bapak akan gunakan ini salah satunya adalah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach di dalam melakukan proses ini, sehingga coach dapat menanyakan masalah sendiri ya Pak. Kemudian Bapak juga akan memberikan pertanyaan yang memancing kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang ada pada diri coach. Ya, baik Pak, segera kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Bapak akan melakukan proses coaching terhadap coach. Semoga Pak dengan melakukan praktik ini coach nantinya akan menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang dialami. Terima kasih ya Pak. Baik,
Selamat pagi Bu Rina. Iya, selamat pagi Pak Nathan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Nathan, sehat. Iya Bu. Ada apa ini? Apa yang ingin Ibu Rina bicarakan hari ini dengan saya? Oh, begini Pak Nathan. Ada beberapa kendala yang saya temui di dalam proses pembelajaran saya di sekolah. Ketika saya mengajarkan materi yang ada kaitannya dengan aspek berbicara, ada saja murid saya yang kurang mampu melakukan itu Pak Nathan. Oh, jadi hari ini Ibu Rina ingin membicarakan tentang kendala atau hambatan yang Ibu Rina temui di dalam pembelajaran, khususnya materi yang ada kaitannya dengan berbicara di kelas 7 Bu ya? Iya Pak Nathan. Baik Bu, kira-kira apa harapan Ibu Rina setelah selesai pembicaraan kita pada saat ini? Iya, baik Pak Nathan. Saya sangat berharap ketika pembicaraan kita, apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat menemukan sebuah solusi untuk mengatasi akan masalah-masalah saya itu Pak Nathan. Di mana murid-murid saya itu sangat sebagian besar sukar sekali di dalam menyampaikan sesuatu, apakah itu dalam menyampaikan pendapatnya ataukah di dalam menyampaikan sesuatu di luar kelas. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Rina selama dalam proses pembelajaran, siswa yang berhasil dalam materi ini seperti apa? Iya, menurut saya Pak Nathan, siswa yang mampu di dalam materi yang ada kaitannya dengan aspek berbicara itu adalah siswa yang mampu berbicara di depan teman-temannya, menyampaikan pendapatnya ketika diberikan kesempatan, ataupun menyampaikan pendapat-pendapat yang lain di luar kelas ketika anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Jadi siswa yang berhasil menurut Ibu, menurut pemahaman ukuran Ibu Rina itu seperti apa ya? Iya, menurut ukuran saya, siswa yang mampu menyampaikan secara lisan dari hasil pikirannya itu. Iya. Begitu Pak Nathan. Iya. Nah, jikalau siswa yang mampu memahami dan melakukan hal demikian dikatakan berhasil atau tidak, idealnya menurut pendapat Ibu nilai pada level 10, kira-kira kondisi murid Ibu Rina pada saat ini kira-kira berada pada level berapa kira-kira? Iya, baik Pak Nathan. Jikalau saya amati dari kondisi murid saya pada saat ini pada aspek berbicara di dalam materi bahasa Indonesia pada secara khusus di sini, murid-murid saya itu berada pada level 6 kira-kira Pak Nathan. Karena masih ada sebagian yang benar-benar belum bisa untuk melakukan hal demikian. Oke lah. Kalau misalnya kondisi sampai level 10 itu susah, bisakah Ibu memberikan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai level 10 ini nantinya kira-kira? Iya, kemungkinan besar di sekolah saya, khususnya murid-murid yang saya hadapi pada kelas 7, mampu untuk mencapai angka 10 ya. Angka 10 ketika saya menggunakan atau menempuh langkah-langkah yang mungkin mereka bisa pahami dengan cepat. Mungkin saya bisa memberikan bagaimana trik-trik untuk melakukan itu Pak Nathan. Iya. Dan kira-kira adakah kira-kira kendala yang Ibu Rina lakukan di dalam menjalani proses pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah? Iya, baik Pak Nathan. Sebagai manusia biasa ya, pastinya kita akan selalu menemukan kendala di dalam mengubah sesuatu itu menjadi lebih baik, khususnya bagi murid-murid yang mungkin di sini memiliki faktor mungkin memang tidak terlatih dari kecil, tidak terlatih dari lingkungan keluarga, ataukah mungkin dia merasa takut ya Pak Nathan. Kemungkinan ada yang ketakutan yang muncul dari dalam dirinya sendiri begitu.
lanjut ini Bu, kira-kira kalau menurut Ibu solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang seperti ini? Iya, langkah awal mungkin yang bisa saya lakukan di dalam mengatasi murid yang memiliki karakter seperti ini, pertama saya akan mengkomunikasikan itu dengan rekan sejawat saya, Ya. kemudian kira-kira bagaimana mengatasi, menemukan solusinya, terutama bersama dengan guru-guru mata pelajaran yang satu mata pelajaran dengan saya. Kemudian mendiskusikan di situ trik-trik seperti apa yang kita bisa tempuh atau lakukan jika menghadapi murid yang memiliki karakter seperti itu. Oh ya, jadi yang Ibu Rin akan lakukan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian juga mendiskusikan trik-trik yang bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan persoalan murid-murid yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk mewujudkan agar solusi itu bisa tercapai atau terwujud dengan baik dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah? Iya, baik Pak Nathan. Yang utama di sini pasti saya akan terus bersemangat ya Pak Nathan, Iya. tidak akan mundur. Iya. Artinya saya akan terus bagaimana mengubah peserta didik saya itu untuk menjadi lebih prima di dalam berbicara, menyampaikan sesuatu, bisa menampilkan yang terbaik. Kemudian saya juga akan menjadi guru yang kreatif, Iya. menjadi membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Misalnya saya akan memberikan video, menayangkan tentang video-video pembelajaran yang ketika itu menampilkan seorang murid yang mampu berbicara di depan teman kelasnya atau di luar kelasnya dengan baik dan penuh dengan rasa percaya diri. Begitu Pak Nathan. Wow, sangat luar biasa yang disampaikan Ibu ini. Kira-kira dalam mewujudkan rencana ini, mungkin adakah kira-kira di sekolah itu yang bisa membantu Ibu di dalam mewujudkan hal tersebut? Iya Pak Nathan, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, terutama dengan guru-guru yang satu mata pelajaran dengan saya. Iya. Ya, jadi di situ saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat saya Pak Nathan. Ya. Oh iya baik Bu. Dan kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira untuk bisa mewujudkan komitmen Ibu Rina pada saat ini? Iya, kalau untuk mewujudkan komitmen dari apa yang saya sudah sampaikan pagi ini, mungkin butuh waktu seminggu ke depan ya, karena pada tahap ini minggu ini masih ada proses pembelajaran yang kita lakukan di rumah berkaitan dengan libur, pelaksanaan libur awal puasa ya Pak Nathan. Jadi mungkin minggu ke depannya baru saya bisa melakukan akan komitmen saya pada hari ini. Jadi ada komitmen yang Ibu sampaikan itu membutuhkan waktu 1 minggu Iya, ya. iya, Pak. Dan kira-kira untuk mewujudkan komitmen ini, adakah kira-kira orang lain yang bisa membantu Ibu Rina untuk mengingatkan komitmen Ibu ini agar bisa itu terwujud dengan baik? Iya, kalau untuk membantu saya mengingatkan komitmen saya pada saat ini, mungkin tadi ada rekan kerja saya, mungkin juga pimpinan kami dalam hal ini kepala sekolah, di mana setiap saatnya kepala sekolah selalu mengkomunikasikan bagaimana kondisi peserta didik kami di dalam kelas, bagaimana perkembangannya, dan kemudian yang akan membantu saya juga mengingatkan dari catatan-catatan kecil saya Pak Nathan. Oh iya, sangat luar biasa. Kira-kira di sekolah Ibu itu ada beberapa orang yang mengajarkan mapel yang atau mengampu mapel yang sama dengan Ibu kira-kira? Iya Pak Nathan, di sekolah kami itu ada 3 guru mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ditambah 1 orang tenaga honorer yang terkadang membantu kami jikalau ada guru-guru yang berhalangan berkaitan dengan mata pelajaran kami itu.
jadi yang teman-teman atau rekan-rekan ibu ini yang mengampu mapel yang sama dengan ibu, ketika menghadapi permasalahan dan dalam proses pembelajaran yang ibu tadi sampaikan ini, apakah semuanya ini akan berkolaborasi? Iya Pak Nathan, kami semua berkolaborasi, saling membantu, saling berkomunikasi, mencari solusi dari masalah yang kami temukan di dalam kelas. Oh, baik. Jadi kalau boleh saya bisa merangkum apa yang ibu sampaikan tadi ini, bagaimana ibu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah, khususnya tadi itu di bagaimana mengaktifkan siswa itu yang kurang aktif di dalam kelas sehingga dia mampu berbicara di depan kelas. Kemudian bagaimana ibu bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat ya, khususnya yang mengampu mapel yang sama Bu ya. Kemudian juga bagaimana bisa mendiskusikan trik-trik yang bisa ibu dan rekan-rekan sejawat yang ibu gunakan di sekolah ya. Iya Pak. Dan tak lupa juga mungkin harus berkomunikasi dengan kepala sekolah Bu ya. Iya Pak. Iya. Dan kira-kira ini yang terakhir Ibu Rin, kira-kira dari pembicaraan yang kita lakukan ini, apa sih yang Ibu Rina dapatkan dari sisi ini? Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan awal? Iya Pak Nathan, hal yang dapat saya dapatkan dari proses komunikasi kita pada saat ini, saya sangat senang ya. Pertama, saya sangat senang sudah menemukan apa solusi dari permasalahan saya tadi. Kemudian mampu berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah, mampu mengkomunikasikan itu dengan pimpinan saya, khususnya di sini kepala sekolah saya, bagaimana perkembangan peserta didik saya, terutama di dalam aspek yang saya temukan itu yang berbicaranya Pak Nathan. Iya, saya berharap rencana atau komitmen yang Ibu sampaikan tadi itu ke depan ini boleh berjalan dengan baik, dengan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Terima kasih Pak Nathan, pada kesempatan ini Pak Nathan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan di dalam proses pembelajaran saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik, dan apa yang saya komitmenkan pada hari ini boleh saya laksanakan dalam waktu dekat ya. Sama-sama Bu, Ya, semoga rencana Ibu ini boleh berjalan dengan baik ya. Iya Pak Nathan. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang pada kesempatan kali ini telah melakukan proses coaching, di mana Pak Nathan sebagai coach dan Ibu Rina sebagai coaching. Menanggapi apa yang sudah kalian lakukan tadi, kalau menurut pengamatan saya, Pak Nathan sebagai coach tadi di dalam proses coachingnya itu sudah menempatkan alur tirta, di mana tujuan dari masalah yang disampaikan oleh coach tadi, dalam hal ini Ibu Rina memiliki siswa yang memiliki masih kurang di dalam bagaimana berbicara ya, kompetensi berbicaranya ya. Kemudian sebagai coach tadi Bapak sudah mengidentifikasi masalah tentang masalah-masalah apa yang dialami, bagaimana kekurangan-kekurangannya, dan di dalam rencana aksi itu Bapak juga sudah menanyakan apa yang akan dilakukan sebagai coach ke depan untuk mengatasi masalah-masalah di mana siswanya itu kurang di dalam berbicara. Dan yang terakhir, Bapak juga tadi sudah memunculkan tentang pertanyaan di mana memberikan coach menggali potensi-potensinya, di mana tadinya coach mengatakan bahwa akan berkomitmen. Di dalam komitmen itu ada berapa lama waktu yang akan digunakan dan siapa saja yang akan mengingatkan komitmen tersebut. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching?
Terima kasih Bu. Perasaan saya setelah melakukan praktik coaching bersama dengan rekan saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach adalah sangat luar biasa. Komunikasi yang terjalin di antara kami itu mengalir seperti air, karena saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada pada diri sang coach sehingga dia bisa menjawab itu dengan baik dan tanpa kalau saya melihat tanpa ada beban yang disampaikan. Mungkin seperti itu perasaan saya. Sekali lagi bahwa saya merasa senang bisa melakukan praktik coaching bersama dengan rekan saya. Ya, baik Pak, luar biasa sekali kalau tadi Bapak telah membantu rekannya untuk menemukan setiap solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Pak, kira-kira kalau ke depannya ada coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi? Iya baik Bu, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan untuk kedepannya dalam praktik coaching adalah yang pertama itu terus bisa berlatih dengan baik, kemudian melakukan praktik coaching itu bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian yang paling penting di situ adalah bagaimana hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali potensi yang ada pada sang coach tersebut. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya lagi. Ya, baik Pak. Tadi Bapak sudah mengutarakan bahwa untuk menjadi coach itu kedepannya kira-kira kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali setiap potensi yang ada pada coach, kemudian hadir sepenuhnya di dalam melaksanakan proses coachingnya Pak. Ya, demikian praktek kita kali ini. Semoga kedepannya di dalam melaksanakan setiap praktek coaching ini kita sama-sama diberi kesehatan selalu dan kemampuan sehingga ketika menghadapi coach kedepannya itu kita dapat membantu mereka di dalam menemukan setiap solusi yang mereka harapkan dan inginkan. Ya, demikian saya ucapkan banyak terima kasih.